Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Rahman dari RMBA 54 Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis tesis saya yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Usaha PT KTI pada Produk Umroh. Start dari latar belakang, jadi berdasarkan World Population Review, Indonesia itu menempati posisi kedua setelah Pakistan dalam negara yang memiliki jumlah populasi muslim terbanyak, yaitu dengan 236 juta jiwa atau setara dengan 84,36% dari populasi Indonesia. Jadi tidak heran apabila antrian haji di Indonesia itu sangat panjang, dengan dibuktikan data dari Kemenak RI, paling cepat adalah 11 tahun dan paling lama adalah 40 tahun di Kabupaten Bantaeng. Dengan hal seperti itu berdampak pada jumlah masyarakat Indonesia yang berangkat ibadah umroh dari setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga di 2023 mencapai 1.368.000 jamaah. Dengan demikian, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menegaskan melarang jamaah Indonesia melakukan ibadah umroh secara mandiri dan mewajibkan untuk menggunakan PPIU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh agar menjamin keamanan dari warga Indonesia yang berangkat ibadah umroh. Dengan demikian, berdampak pada pertumbuhan PPIU yang sangat cepat, ditandai dengan pada tahun 2019 yang jumlah PPIU oleh 1.016 PPIU, hingga saat ini akhir tahun itu ada di 2.909 PPIU. Dengan demikian, PT KTI sebagai salah satu pemilik izin PPIU harus menganalisis internal menggunakan FRIO dan eksternal menggunakan PESTEL dan Five Force untuk mengintegrasikan dan dielaborasikan dengan metode SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan usaha agar dapat bersaing. Untuk rumusan masalah sendiri, yang tadi berdasarkan antrian haji panjang dan undang-undang yang berlaku, tercipta peluang bisnis bagi pihak yang memiliki izin PPIU. Dengan banyaknya pilihan PPIU tadi, dan konsumen yang semakin cerdas dengan adanya teknologi, jadi konsumen memilih biro perjalanan yang sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari harga, program, waktu keberangkatan, dan faktor lain yang sekiranya dapat mempengaruhi konsumen untuk memilih travel tersebut. Untuk penelitian yang pertama adalah faktor eksternal apa yang mempengaruhi perusahaan dalam pengembangan PT KTI. Kemudian faktor internal apa yang mempengaruhi pengembangan KTI, dan strategi usaha apa yang dapat dilakukan oleh PT KTI agar bisa berkembang ke depannya sesuai dengan visi misi. Untuk tujuannya, ia menganalisis faktor eksternal menggunakan Pestel Five Force, kemudian menganalisis faktor internal menggunakan metode FRIO, untuk selanjutnya mengelaborasi faktor internal dan eksternal yang didapat menggunakan SWOT agar mendapatkan rekomendasi strategi usaha. Untuk manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama bagi perusahaan, yaitu perusahaan dapat mengetahui kondisi terkini terkait lingkungan eksternal dan internal di sektor industri ini untuk mendapatkan rekomendasi strategi pengembangan usaha yang bisa digunakan untuk PT KTI. Untuk bagi akademisi, memberikan pemahaman terhadap topik strategi pengembangan usaha dengan penerapan beberapa metode yang tadi saya sudah sebutkan, khususnya di industri umroh. Untuk lingkup penelitian ini berfokus pada formulasi strategi untuk pengembangan PT KTI tanpa mengukur implementasi strategi yang telah dirumuskan itu tadi. Ini kajian literatur yang saya gunakan. Yang pertama, strategi pengembangan usaha, yaitu meningkatkan daya saing dan peluang perusahaan dengan rencana strategis yang fleksibel dan efektif untuk perusahaan tersebut. Kemudian ada beberapa framework, yaitu FRIO, itu membahas terkait value, rarity, inimitability, dan organize. Kemudian ada PESTEL yang membahas terkait politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Kemudian kita masuk ke Five Force Frameworks. Yang pertama membahas terkait rivalry among competing sellers. Kemudian ada threat of new competitors. Kemudian ada threat of substitutes product. Selanjutnya ada bargaining power of supplier. Dan yang terakhir ada bargaining power of consumers. Ini merupakan kerangka penelitiannya, bisa dilihat sesuai dengan ini. Ini metode penelitian saya. Yang pertama, desain penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menjelaskan masalah dan memberikan rekomendasi. Untuk data diperoleh dengan cara wawancara, analisis dokumen, observasi, dan sumber pustaka. Untuk objeknya sendiri ya pasti jelas PT KTI. Untuk metode pengumpulan data di sini ada dua. Untuk data primer, itu dengan wawancara, dengan cara individual deep interview. Kemudian saya menentukan key personnya dengan cara purposive sampling agar tepat sasaran. Dan dalam melakukan wawancaranya itu dengan teknis semi terstruktur. Untuk daftar key personnya di sini ada tiga, satu internal perusahaan dan dua dari eksternal. Yang pertama ada Bu Khalifa Nisa sebagai head eksekutif atau founder, kemudian Pak Haji Nurholis dari pihak regulator, dan ada Pak Haji Syam itu sebagai asosiasi dari Haji dan Umroh atau dari Sapuhi. Untuk data sekunder sendiri saya dapatkan dari laporan internal perusahaan, laporan statistik Kemenak, media massa, situs web, jurnal, dan buku. Untuk metode analisis data sendiri, yang pertama mengelompokkan analisis lingkungan internal dan eksternal yang telah didapat, kemudian menggunakan matriks EVA untuk mendapatkan bobot dan rating. Kemudian selanjutnya menggunakan matriks IE untuk mengetahui posisi perusahaan saat ini itu di mana agar nanti tepat sasaran menggunakan strategi yang apa. Kemudian menggunakan matriks SWOT untuk mengembangkan strategi atau mengelaborasi strategi alternatif yang sudah didapat dengan bentuk matriks SWOT.
Sekarang masuk ke hasil dan bahasan. Yang pertama dari Pestel, di sini ada politik. Politik sendiri di sini dapat diartikan juga menguntungkan suatu golongan atau golongan tertentu seperti itu. Dari sini Indonesia ingin menguntungkan Indonesia sendiri pastinya, ya dengan cara menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Dengan ada undang-undang ini, otomatis warga yang ingin berangkat terjaga akan keamanannya karena apabila kalau ada masalah bisa minta pertanggungjawaban PPIU atau pihak travel agent yang membawa. Kemudian mendapatkan pajak pastinya dari perusahaan tersebut. Namun sebaliknya Arab Saudi dengan visi 2030-nya yang sudah ingin mendapatkan pendapatan utamanya bukan dari minyak lagi, namun dari berbagai sektor, salah satunya wisata religi yaitu umroh dan haji ini gitu. Dengan visi tersebut, Arab Saudi mulai awal tahun 2024 itu sudah menerapkan bebas menggunakan visa apa saja untuk berangkat umroh. Jadi tidak harus visa umroh saja. Itu berbanding terbalik dengan peraturan di Indonesia ya. Itu balik lagi dari sisi politik seperti itu. Kemudian masuk ekonomi, itu krisis ekonomi global dan stabilan ekonomi dapat menyebabkan penurunan jumlah orang yang melakukan ibadah umroh. Contohnya saat COVID kemarin itu terjadi pembatasan. Kemudian faktor sosial ya faktor demografi khususnya usia itu membuat apabila ditambah dengan antrian haji yang panjang itu membuat orang bisa lari ke umroh atau mencari alternatif untuk ke Baitullah. Kemudian didukung dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang senang dilayani, itu membuat Poin Plus PU dengan merancang atau membuat program eksklusif maupun yang lainnya seperti itu. Dan sementara ini konsep yang paling digandrungi adalah pengalaman integrasi wisata dan ibadah. Jadi tidak hanya umroh, namun bisa diintegrasikan dengan wisata seperti City Tour Mekah, City Tour Madinah, maupun Tour plus Turki atau plus Dubai seperti itu. Masuk ke teknologi, sosial media dan pasar digital sudah tidak dipungkiri itu menjadi ujung tombak untuk pemasaran maupun mengefisiensi dalam operasional agar lebih terarah dan tepat sasaran. Contohnya pada CRM. Untuk environment yang paling diberatkan adalah iklim dan cuaca karena terjadi perbedaan iklim dan cuaca di Saudi dan di Indonesia. Jadi harus mempersiapkan sekiranya obat-obat yang dibutuhkan kayak gitu. Kemudian mungkin force major seperti kemarin saat gunung meletus itu juga bisa mempengaruhi industri ini. Kemudian masuk ke legal sesuai dengan peraturan pemerintah itu nomor 8 di tahun 2019 dan harus mematuhi peraturan Arab Saudi seperti kesehatan maupun kuota. Masuk ke Five Force Framework. Untuk referring among competing sellers, di sini sangat banyak banget faktor yang mempengaruhi mulai dari harga, kualitas layanan, after sales, diferensiasi produk maupun layanan. Itu sangat berpengaruh gitu. Apa yang digunakan dan apa yang dipakai seperti itu. Namun kuncinya adalah word of mouth dari para jamaah karena pengalaman jamaah itu merupakan setting yang paling mumpuni karena biaya umroh sendiri itu tidak murah sehingga orang atau para jamaah pun juga melakukan sortir atau filtrasi terhadap PPIU yang sudah pernah digunakan oleh rekan maupun keluarganya. Kemudian masuk ke trade of new competitors dari keputusan Menteri Agama tahun 2018 sempat memoratorium PPIU karena saking banyaknya dirasa. Namun pada awal 2020 itu dibuka kembali plus didukung Undang-Undang Cipta Kerja yang memudahkan dalam pengajuan perizinan sehingga terjadi lonjakan dari 1016 PPU menjadi 2909 PPU. Kemudian trade of substitute product karena umroh ini pasti dilakukan di Mekah dan tidak mungkin pindah. Jadi terjadi diversifikasi produk seperti umroh plus Turki atau City Tour Dubai itu menjadi nilai jual yang baik bagi PPU travel atau biro perjalanan itu sendiri. Apalagi menjual dengan umroh plus sejarah Islam Eropa itu juga bisa nilai plus gitu. Dan selanjutnya adalah potensi pelaksanaan umroh secara mandiri atau FIT gitu. Namun pasar ini berdasarkan hasil data wawancara sementara ini mungkin akan mengambil pasar juga, namun tidak akan banyak gitu karena yang berangkat dari karakteristik masyarakat Indonesia yang senang dilayani dan untuk eh, bahasa juga sangat berbeda. Jadi itu yang buat FIT sekarang pasarnya juga tidak terlalu banyak dibandingkan PPU itu sendiri. Kemudian masuk ke bargaining power of supplier karena umroh ini harus berkolaborasi, tidak bisa jalan dengan sendiri, apalagi dengan maskapai penerbangan, menjadi akomodasi, transportasi dasar, visa, kebijakan kesehatan dan konsumsi dari pihak biro perjalanan harus memiliki kontrak agar tidak terjadi misinformasi atau miscommunication seperti itu. Kemudian bargaining power of consumers. Sekarang di era digital, konsumen sangat bebas membandingkan harga, program fasilitas, dan memvalidasi legalitas dan nilai pelayanan PPU.
dengan secara mudah. Dengan demikian, perusahaan harus membuat portofolio yang baik di sosial medianya agar dapat menarik minat dari para jamaah. Nah, sekarang masuk ke Frio. Untuk poin yang pertama itu adalah sumber dan kemampuan modal. Karena modal ini sangat penting gitu untuk mendukung operasional sehari-hari dari perusahaan. Kemudian apabila modalnya kuat, juga bisa menghadapi fluktuasi harga dari USD ataupun SAR. Nah, untuk dari PT KTI sendiri ini, dia ada kebijakan Hamin 3 bulan sebelum keberangkatan harus lunas. Dengan demikian, PT KTI memiliki sumber daya dan kemampuan modal yang kuat. Untuk lokasi yang strategis ini juga penting bagi travel umroh sebagai representatif dari perusahaan tersebut. Yang pertama itu harus mudah diakses dan dijangkau khususnya. Nah, untuk PT KAI sendiri di sini dia berlokasi di Tower 88 Kota Kasablanka yang notabene itu di jantung kota Jakarta. Kemudian selanjutnya sumber daya dan kemampuan teknologi. Di sini butuh dilakukan karena untuk mengefisiensi operasional seperti CRM, penggunaan media sosial, dan situs web untuk reservasi dan promosi. Kemudian masuk ke kualitas dan kemampuan SDM. Karena SDM ini sangat aset berharga, khususnya ini perusahaan yang berbasis jasa, otomatis sumber daya manusianya harus memiliki kualitas. Dan untuk PT KT sendiri ini diinisiasi oleh 6 orang lulusan Kairo yang dimana sejak kuliah, para pendiri ini juga sudah mulai part-time, seperti bisa dibilang seperti itu, untuk mengantar jamaah Indonesia yang awalnya hanya di Kairo tapi pengen umroh gitu. Dan dengan basic yang kuat dan bisa berbahasa Arab, itu menjadi poin plus bagi PT KTI ini. Dan kemudian rata-rata tim atau karyawan pun juga dari adik tingkat atau teman di kampus saat berkuliah di Kairo itu. Jadi SDM-nya secara keseluruhan mungkin bisa dibilang itu sudah capable. Untuk kemitraan sendiri, kemitraan ini ya penting sekali dan harus melakukan kemitraan strategis dan PTKT juga sudah mengupayakan berhubungan langsung dengan pihak pertama tanpa pihak ketiga. Nah, kemudian brand image dan reputasi, PTKT ini juga sudah memiliki lumayan bagus terkait brand image dan reputasinya karena ini dibangun oleh kepercayaan dan loyalitas dari para jamaah dan word of mouth dari para jamaah itu juga. Dengan konsep milenial dan keluargaan yang diberikan atau yang ditawarkan, itu bisa menjadi branding yang baik dan reputasi yang bagus karena tidak hanya sebelum dan saat keberangkatan, namun setelah keberangkatan pun juga tetap erat kekeluargaannya seperti itu. Kemudian masuk ke organisasional. Jadi struktur dan proses organisasi yang efektif ini dan responsif merupakan fondasi yang kuat gitu. Namun di PTKT ini masih belum dilakukan secara efektif dan efisien. Ke analisis SWOT ini udah dirumuskan menjadi strength-nya apa saja, weakness-nya apa saja, opportunity-nya apa saja, dan threat-nya seperti apa saja. Bisa sebagai dilihat seperti berikut. Nah, sekarang ini adalah matriks SWOT. Bisa dibaca, ada strategi strength opportunity, strategi weakness opportunity, strategi strength dan threat, dan strategi weakness dan threat. Nah, untuk simpulannya sendiri di sini penelitian ini menghasilkan beberapa langkah strategis yang mungkin dapat dilakukan oleh PT KTI untuk strategi ke depannya. Karena secara keseluruhan perusahaan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi lebih berkembang dan memaksimalkan kekuatan dan peluang untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman kayak gitu. Untuk implikasinya sendiri di sini dengan melakukan inovasi produk dan brand image yang kuat dengan didukung SDM yang kompeten dan teknologi digital, PT KTI ini dapat meningkatkan daya saingnya dan menarik pasar minalnya dan memperluas jangkauannya. Kemudian yang kedua adalah restrukturisasi organisasi akan meningkatkan efisiensi internal, memungkinkan respons yang cepat terhadap pasar dan mendukung ekspansi. Kemudian fokus pada inovasi berkelanjutan serta pengembangan jaringan mitra lokal akan mempromosi KTI terutama di pasar yang belum dijangkau. Yang terakhir adalah strategi retensi talenta dan rencana kontingensi akan membantu menghadapi tantangan eksternal seperti krisis ekonomi, perubahan regulasi, untuk menjaga stabilitas operasional. Di sini untuk keterbatasannya sendiri, penelitian ini hanya sampai merumuskan rekomendasi strategi pengembangan saja, tidak sampai implementasian. Selain itu, untuk keterbatasan sendiri terjadi pada sumber data dan dinamika ini yang cepat berubah, sehingga mempengaruhi relevansi temuan dalam jangka panjang. Nah, untuk saran ke depannya, penulis menyarankan bisa menerapkan rekomendasi strategi yang telah dirumuskan. Untuk strategi mana yang terlebih dahulu diterapkan, itu tergantung dengan kondisi operasional perusahaan saat ini, seperti itu kan. Untuk selanjutnya, mungkin bisa memperdalam kajian terhadap adaptasi teknologi AI khususnya, dan mungkin nanti setelah mendapatkan rekomendasi strategi, bisa diberikan urutan prioritas
terhadap rekomendasi strategi mana yang sih harus dilakukan terlebih dahulu. Mungkin sekian, apabila ada salah kata mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.